Oke guys, yo halo kembali lagi di channel gua BCR. Jadi di konten gua kali ini gua akan sedikit membahas tentang bagian CVT si spin ini, Suzuki spin gua ini. Ada yang nanya tentang gimana caranya bikin akselerasi gitu kan, terus bikin tentang tarikan tuh kok lemot gitu kan. Bisa juga dari roller, bisa juga karena kampas gandanya. Ini lagi proses kita bongkar dulu, nanti gue bahas sepengetahuan gue aja, karena ini racikan gue sendiri. Gue makainya ya cukup enak juga untuk harian, tapi bukan untuk balap ya, bukan untuk spek gacor gitu kan, yang udah standar porting atau yang udah oversize. Ini bener-bener real standar, knalpot aja masih ori, jadi bener-bener standar harian tapi ngacir gitu. Nah, kita bahas bagian si fanbelnya dulu nih. Nah, fanbelnya ini gue pakai punyanya Genio, Honda Genio ya. Nah, Honda Genio rata-rata kalau Honda pasti bergerigi atasnya. Nah, kalau dibilang emang ngepas bang, ini gue pakai dan ngepas. Model fanbelnya seperti ini guys, tuh bergerigi. Dan untuk si bulat panjangnya ini tuh sesuai sama fanbelnya si spinnya ini juga gitu loh. Cuman yang agak lebar kan mungkin lebaran ini sedikit. Kalau si spin mungkin segini, agak itu seginian lah nih, lebih lebaran inilah sedikit doang gitu loh. Untuk standar harian sih menurut gua cukup nih, cukup awet gitu loh. Untuk standar harian dipakai kerja atau dipakai apa gitu loh. Untuk naik CC sih ya gua saranin sih kayaknya agak kurang juga ya, karena dia lebih lebar gitu. Tapi bisa juga kalau yang nggak terlalu untuk balap gitu ya. Kalau untuk balap sih kurang tahu juga gitu. Tapi kalau pakai harian kayaknya kuat gitu, tahan panas gitu loh. Nggak, ini belum ada yang retak, dipakai setiap hari padahal tuh, karena lebih awet gitu. Dan untuk pernya ini sendiri, kalau per yang besarnya nih per RPM apa per ya pokoknya per RPM gitu ya, gue pakai punya Bitcarbo. Per ininya nih, per yang besarnya ini nih, per ini gue pakai punya Bitcarbo. Dan per sentriknya ini nih, yang di kampas ganda ini, yang di dalamnya ini nggak gue bongkar karena emang nggak ngaruh apa-apa. Nah, per sentriknya ini gue menggunakan per Bitcarbo, per sentriknya yang 3 biji di sini nih, di kampas ganda gitu kan. Nah, untuk pemakaian standar gue kerja gitu, tanpa naik cc atau tanpa oversize gitu ya. Nah, dengan kombinasi untuk pemakaian rollernya, gue memakai 10 sama 13. Nah, ini 10 dari Dr. Puli, gue pakai yang 10. Untuk pemakaian yang 10 semua bisa nggak bang? Nah, ya tinggal diracik aja dah. Enaknya mau di jalan lurus atau mau tanjakan, tinggal diracik aja. Kalau gue kan memang kadang nanjak, kadang datar gitu ya. Jadi gue racik, gue seling gitu dengan 10 dan 13. Nah, ini roller 13. Yang 13nya gue biasa, belum beli yang Dr. Puli. Jadi racikan gue seperti itu. Rollernya 10 dan 13. Dan untuk fanbelnya buat harian pakai punya Genio. Dan per RPM-nya pakai Bitcarbo. Dan per sentriknya yang 3 biji itu, yang 3 piece di sini untuk narik si
kampas gandanya gue pakai punya Bitcarbo juga gitu. Tapi menurut gue akselerasinya untuk harian itu lumayan gitu loh. Akselerasi awal gue cuma nambahin ini, biarpun kecil gini ringnya, ini bermanfaat untuk bentakan di awal gitu loh, karena dapat ini ring puli Mioje atau Mio apa gitu. Pokoknya di toko online atau di bengkel-bengkel juga pasti tahu kok. Bilang aja beli ring puli punya Mioje sih kayaknya. Dan kalau ini ntar gue pasang di deskripsi dah link pembeliannya. Kalau kalian mau beli juga untuk menambah akselerasi di awal gitu. Karena lumayan kerasa juga ya, walaupun standar gitu ya, namanya standar nggak langsung ngacir banget gitu loh. Kalau emang mau akselerasi langsung ngebetot ada tenaganya, ya paling overses gitu loh, main dari mesin, jangan main dari kirian. Itu salah, percuma kirian diracingin semua nih, kiriannya ini dipakai yang derajatnya kemiringannya 13.5 atau 13.8 dan rollernya diracik-racik dan yang lain sebagainya, percuma kalau menurut gua sih. Kalau mesinnya masih standar percuma, kasihan di bagian CVT-nya, bagian sini akan haus gitu kan, akan rusaknya tuh cepat. Mendingan kita kalau standar motor pakai yang standar-standar aja, walaupun diracik dengan seadanya gitu, pakai motor part-part yang motor-motor lain gitu ya. Nah intinya gitu racikan gua. Jadi racikan seperti ini untuk standar ya guys, bukan untuk kayak kita ngejar top speed banget gitu loh. Kita ngejar awetnya juga, ngejar tarikan di awal juga ada, terus di akhir juga ada gitu kan. Ya intinya motor boleh tua gitu, tapi tarikan tetap harus diperhatikan gitu loh. Dan kalau ingin kencang ya harus di bore up gitu, dari segi mesinnya dulu baru diracik ke CVT gitu guys ya. Ya segitu aja konten dari gue, semoga video gue bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe nya. Jika ada yang perlu ditanyakan tinggalin aja di kolom komentar. Nantikan video-video gue selanjutnya dan bye bye, terima kasih.